program pemerintah, anak-anak kalau nggak salah mulai dari SMP dan SMA itu dibagikan tablet penambah darah, tablet besi penambah darah gitu, untuk mempersiapkan supaya ketika anak ini menjadi seorang ibu, darahnya itu udah cukup, gizinya dia cukup gitu. Jadi kalau ditarik-tarik ya sejak dari siapapun yang jadi perempuan harus menjaga berarti jadinya ya, Dok ya. Iya. Karena dia kalau dia bakal menjadi ibu, ya dia akan meneruskan. Karena kalau dia sendiri juga kurang gizi, bagaimana dia bisa memberikan gizi pada anaknya kalau dia sendiri juga kurang kan? Jadi memang mulai dari si remaja putri ini udah mulai diperbaiki gizinya, nggak cuman tablet besi juga, tapi juga asupan proteinnya, semua zat bergizi, semua zat gizi yang diperlukan baik makronutrien maupun mikronutrien itu harus lengkap. Dok San, apakah kalau anak yang terkena stunting ini akan memiliki resiko penyakit jangka panjang? Oh iya. Apa itu ini? Yang pertama, secara bentuk tubuhnya itu akan gitu aja berarti? Susah mengejarnya. Walaupun bisa, tapi bisa. Ada yang berhasil tapi sedikit sekali. Kebanyakan ya nasib lu deh, kurang lebih gitu. Makanya kalau bisa dicegah karena sekali udah terjadi sangat sulit mengembalikan supaya anak ini mengejar tingginya lagi tuh susah gitu ya. Jadi kalau tingginya segini ya dia akan terlambat terus dibandingkan dengan anak seusianya, ya dia akan terlambat terus dibanding dengan nanti sampai remaja, ya dia akan terlambat. Dan yang terlambat kan gak cuma fisiknya tapi juga kemampuan otaknya gitu. Jadi itu tadi dari sisi fisiknya. Kedua, anak yang stunting itu potensinya di kemudian hari untuk kena berbagai penyakit diabetes, hipertensi, kegemukan, jantung, stroke itu naik. Lah semuanya dong. Naik, iya. Makanya kalau bisa dicegah, kita udah tahu nih ujungnya ke sana. Ya kenapa juga jalan ke sana? Kan kita udah tahu ujungnya jelek gitu kan. Jadi untuk remaja putri, ya dari remaja berarti kita bilang jagalah dirimu, asupan gizinya itu perbanyak pengetahuan tentang kesehatan yang benar supaya ketika engkau menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang baik gitu loh. Jangan sekedar seorang ibu saja, jadi ibu yang baik sehingga kemudian hari kamu akan mendapatkan anak-anak yang luar biasa. Boleh diberikan tepuk tangan, boleh tepuk tangan dulu semua yang ada di sini. Luar biasa. Salahku tuh di mana? Tidak ada, kita mengapresiasi karena orang taunya anak kena stunting ya ketika anaknya lahir asupan nutrisinya kurang, padahal ternyata kalau diruntut dari ke belakang bukan hanya dari ketika hamil, tapi bahkan dari remaja. Betul. Dari remaja putri ini juga berarti sekaligus ya mengingatkan saya ya ibu produser ya yang akan calon ibu nantinya. Makin tapi yang remaja cuma Sesa di sini. Jelas. Yang lain masih dewasa muda. Kalau saya dewasa tua. Tapi tetap dewasa. Ya, dewasa. Jadi ada tambahan tuanya. Gitu. Jangan keras-keras tuanya. Kayak kecil tua. Ya tapi ternyata ditarik ke belakang itu bahkan dari remaja putri ya. Jadi mungkin untuk sahabat Sonmani punya anak-anak remaja putri mungkin bisa diingatkan, diberikan edukasi kalau katanya Doksan tadi ya. Dan mungkin untuk ada juga yang seumuran sama Sesa, seumuran dengan ibu produser, nanti boleh dimunculkan muka ibu produser seperti apa wajahnya. Kira-kira umurnya di mana gitu kan, kayak lalala itu mungkin mulai apa ya? Menjaga pola hidup karena soon to be a mom. Kutunggu undanganmu. Nanti dulu. Masih lama. Sabar menunggu. Takut. Tapi ingat, hindari pernikahan dini. Sudah tidak dini. Sudah dina ya. Sudah berumur. Tapi terakhir Doksan ini untuk menutup episode Kamu Sehat kali ini juga berbicara stunting. Kalau tadi ada gejala-gejalanya kita juga udah tahu. Kemudian juga secara fisik tadi si anak stunting ini seperti apa. Pencegahan. Selain tadi menjaga pola hidup sehat, tahu, ya jangan marah dulu, sabar, udah tahu jawabannya itu. Cuma mungkin adakah yang lain ini yang perlu diperhatikan juga oleh sahabat? 1000 hari itu dijaga dari setiap celah itu. Makanannya makanan apa, Dok? Makanannya kayak gimana yang harus ya tergantung umurnya berapa.
Kan 1000 hari panjang. Kalau ketika dia di dalam perut, ya makanan ibunya gitu kan. Harus ada protein. Protein yang berperan penting untuk mengatasi stunting itu adalah protein hewani. Nah, yang begini-begini Paling nih murah harusnya nih. itu tadi telur. Ikan kan murah. Sekilo cuma berapa sih? 10.000 ada nggak? Nggak pernah belanja ke pasar. Kayaknya di atas 15.000. Kayaknya di atas deh. 15 ke atas kali ya. 15.000 udah dapat berapa? Bisa 2 kali makan? Sekilo. Bisa jadi mungkin Oksan. Maaf ya kita nggak pernah ke pasar. Iya, salah nanya semua. Bener-bener. Tapi ikan itu murah. Iya, Telur iya. murah gitu. Jadi agak sulit mengatakan bahwa susah gitu mengatur, karena sebenarnya yang diperlukan itu adalah kearifan seorang ibu mengatur keuangan. Ya memang tidak bisa dipungkiri ada sekelompok orang yang betul-betul membutuhkan bantuan dari pemerintah gitu. Hai pemerintah, tolonglah bantulah mereka. Himbauan tolong ada di akhir gitu. Nanti disensor. Belum siap gua. Nggak apa-apa. Ini kan maksudnya kita juga memberitahu kalau nantinya pemerintah akan membuat satu program makan siang. Program makan siang itu, atau mungkin program-program lainnya untuk membuat menuju Indonesia emas mungkin ya. Mungkin ini bisa jadi kayak sebelum sampai emas kita perak dulu aja deh. Emas jauh banget gitu ya. Perak dulu aja perak ya. Dulu aja mungkin ya. Jadi untuk mencapai ke situ penuhi kebutuhan protein, terutama protein hewani. Kalau nggak bisa protein hewani, setidaknya protein nabati. Protein nabati itu dari kacang-kacangan ya, tahu, tempe, itu tuh mengandung protein yang cukup tinggi dan harganya juga cukup murah, murah meriah gitu kan. Terus sayur-sayuran, buah-buahan dan jangan lupa karbohidrat juga tetap dibutuhkan untuk tumbuh kembang si anak. Nah, kalau ibu hamilnya, remajanya makannya udah bagus, ASI-nya jangan lupa. Nah, program ASI itu dimulai sejak anaknya lahir, ada tuh ASI itu. Belum bisa mama lagi, cuma Iya, makanya ya. Nah, itu udah langsung di mulut si anak dilekatkan ke puting susu ibunya supaya langsung namanya inisiasi menyusui dini. Jadi walaupun dia masih baru banget keluar, secepatnya diajarin menyusu supaya terjadi refleks sehingga mempermudah bisa menyusui dengan eksklusif selama 6 bulan. Terus setelah bisa menyusui, pertahankan setidaknya 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan bayi mulai dikasih makanan penambah ASI, pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI juga harus berkualitas. Kan seringkali anak-anak cuma dikasih bubur abang yang buburnya aja sama kecap. Iya. Tolong dikoreksi kalau kebiasaan itu sudah tidak dilakukan oleh banyak ibu-ibu. Karena kalau saya masih melihat banyak sekali yang cuma ngasih bubur doang. Nah, kalau bubur doang itu baru dapat karbohidratnya, proteinnya mana, sayur-sayurnya mana, telur lah, lemak baiknya mana. Iya. Nah, kembali lagi dibutuhkan pengetahuan, kemauan dan bantuan kalau memang keluarga-keluarga ini tidak bisa secara mandiri menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Oh, jangan lupa. Apa tuh? Tidak hanya makanan secara fisik, tapi juga makanan secara rohani dan maksudnya anaknya ini harus juga mendapatkan kasih sayang yang cukup, mendapatkan stimulasi, diajak bermain, dibacain cerita, jadi diajarkan, dididik. Nyindir sekali. Jadi segala sesuatu stimulasi itu juga membantu tumbuh kembang anak. Jadi nggak cuma bertumbuh tapi juga berkembang. Kalau bertumbuh tuh size-nya tambah tinggi, tambah lebar, tambah tebal gitu kan. Tapi kalau berkembang dia jadi lebih pinter. Yang tadinya cuma baring bisa duduk, bisa jalan, bisa menjawab, bisa main ludung. Begitu. Udah, kita closing aja kata ibu produser. Itu adalah seputar stunting, sahabat Sonora. Kalau Anda ketinggalan boleh sambil nonton sambil di rewind lagi ya. Ini apa aja yang udah kita bahas di episode kali ini. Dan kalau Anda punya pertanyaan boleh seperti biasa langsung tulis di kolom komentar. Atau kalau Anda punya topik-topik lain yang ingin kita bahas, silakan boleh juga langsung, Doksan, Sesa, pengen dong bahas topik ini, tolong dibantu ya. Nah, nanti akan kita teruskan untuk dijawab langsung sama Dokter Santi ya. Silakan boleh di-share, boleh di-like, boleh di-subscribe juga channel YouTube Sonora, karena kita akan
terus berbagi ini untuk informasi-informasi lainnya, terlebih kalau seputar kesehatan ya ada di Kamu Sehat. Sasa pamit, silakan Doksan sebelum pamitan, apa nih slogannya? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye. Bye.